Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita mulai dengan hati yang khusyuk. Pernahkah Anda merenungkan, benarkah setelah nyawa dicabut dari raga, seluruh rasa sakit itu lenyap? Atau justru rasa perih sakaratul maut itu masih menyisakan jejak yang begitu pedih hingga detik-detik terakhir jasad kita diurus? Jika Anda percaya bahwa jasad orang yang meninggal tidak lagi merasakan apa-apa saat dimandikan, bersiaplah untuk terkejut. Hari ini, kita akan menyelami sebuah riwayat yang sangat menyentuh hati dan membuka mata tentang jeritan serta tangisan lirih seorang mayit saat ia dijamah oleh tangan-tangan pemandi jenazah. Tontonlah video ini sampai tuntas, karena edukasi mendalam ini akan mengubah cara pandang kita terhadap prosesi terakhir seorang muslim dan insya Allah memberikan kita bekal ilmu yang sangat penting. Sebelum kita selami lautan ilmu ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar yang bermanfaat, dan subscribe agar kita terus bisa berbagi pencerahan dan kebaikan bersama. Kita semua tahu, sakaratul maut adalah puncak kesakitan yang harus dialami manusia, sebuah janji Allah yang pasti. Kematian adalah sebuah hakikat yang tidak dapat kita hindari, dan prosesnya adalah pembuka gerbang menuju alam abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang kepastian datangnya momen tersebut, yang menunjukkan betapa dahsyatnya peristiwa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu selalu kamu hindari. Quran Surat Qaf ayat 19. Ayat ini menegaskan, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kepedihan itu. Ia datang dengan sebenar-benarnya. Namun timbul pertanyaan mendasar. Apakah kepedihan itu benar-benar berakhir total saat ruh telah berpisah dari jasad? Riwayat yang sampai kepada kita dari dialog antara kekasih kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW dengan istrinya tercinta, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, memberikan jawaban yang sangat mengharukan dan sekaligus menuntut kita untuk bersikap ekstra lembut terhadap jenazah. Kisah ini bermula dalam suasana yang penuh kasih sayang dan renungan. Sayyidah Aisyah dalam kebersamaannya dengan Rasulullah melihat uban pada jenggot suaminya. Pemandangan itu sontak menyentuh hati Aisyah, membuatnya tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, membayangkan kelak Rasulullah akan wafat mendahuluinya dan meninggalkan umat ini. Dalam tangisnya, air mata Aisyah menetes pada wajah mulia Rasulullah SAW yang sedang beristirahat. Tetesan itulah yang kemudian membangunkan beliau. Ketika Aisyah menceritakan sebab kesedihannya, kekhawatiran akan perpisahan yang tak terhindarkan, Rasulullah SAW mengalihkan fokus dari kekhawatiran duniawi menuju hakikat penderitaan pasca kematian. Beliau kemudian bertanya, sebuah pertanyaan yang membuka dimensi ilmu yang baru. "Wahai Ummul Mukminin, tahukah engkau kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi si mayit?" Aisyah yang merupakan wanita cerdas dan penuh ilmu, mencoba menjawab dengan apa yang menjadi pengetahuan umum. Jawaban pertama Aisyah adalah, saat mayit dibawa keluar rumah, diiringi tangisan pilu anak-anak, istri dan keluarga yang ditinggalkan, sebuah perpisahan abadi di dunia. Rasulullah mengakui bahwa itu menyakitkan, namun beliau bersabda, ada yang lebih pedih dari itu. Tukang memandikan jenazah akan melepaskan semua perhiasan dan pakaian yang melekat pada jasad. Ini adalah langkah awal yang terlihat sederhana. Namun, pada momen inilah roh mayit akan menjerit. Roh itu berseru, "Wahai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut." Seruan ini penuh kepedihan dan permohonan. Jasad yang baru saja mendapatkan jeda dan istirahat sejenak dari pertempuran antara nyawa dan raga, kini harus kembali disentuh dan diobrak-abrik. Kelembutan menjadi kunci utama. Setiap tarikan pakaian, setiap sentuhan yang kasar akan terasa seperti mencabut kembali sisa-sisa urat yang telah terluka parah. Pesannya jelas, perlakukan kain kafan dan pakaian terakhir ini sebagai benda yang paling rapuh di dunia. Fase kedua,
saat air dituangkan. Tahap berikutnya adalah penyiraman air yang merupakan inti dari penyucian. Pada momen penuangan air pertama, roh kembali berseru dengan lirih dan memohon, "Wahai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku." Ini adalah edukasi fikih yang sangat mendalam dan sensitif bagi kita. Menggunakan air yang bersuhu ekstrim, baik terlalu panas maupun terlalu dingin, akan menimbulkan kejutan atau syok pada jasad yang sensitif dan baru saja mengalami trauma sakaratul maut. Panasnya dicabut nyawa diibaratkan seperti api yang membakar dari dalam, sehingga sentuhan air dengan suhu yang tidak nyaman akan terasa menyiksa. Oleh karena itu, syariat mengajarkan kita tentang pentingnya air suam-suam kuku yang benar-benar netral dan lembut, agar pemandian menjadi proses yang menenangkan, bukan menambah siksaan. Memilih suhu air yang tepat adalah bagian dari ikramul mayit yang sering terabaikan. Fase ketiga, saat jasad dipegang dan digerakkan. Tahap krusial terakhir yang membutuhkan kekuatan sekaligus kepekaan adalah saat tukang memandikan mulai memegang, membalik, dan membersihkan tubuh mayit, terutama bagian punggung dan kemaluan. Tujuannya adalah kesucian total, namun caranya haruslah penuh kelembutan dan rasa hormat yang paripurna. Pada saat itu, roh kembali memohon, "Wahai tukang memandikan, demi Allah janganlah engkau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku masih terluka karena keluarnya nyawa." Pesan ini menutup rangkaian jeritan dengan penekanan pada kehati-hatian. Kelembutan adalah harga mati dalam memandikan jenazah. Karena jasad yang kita sentuh adalah jasad yang baru saja terbebas dari siksaan besar dan masih membawa bekas luka yang tak terlihat. Tidak boleh ada gerakan kasar, tidak boleh ada tekanan yang berlebihan saat membalikkan atau menggosok. Jasad harus diperlakukan seolah-olah ia adalah kaca yang sangat rapuh. Karena rasa sakit akibat tekanan fisik yang kita anggap remeh, bagi mayit yang baru lepas dari sakaratul maut, terasa seperti luka baru yang terbuka kembali. Sahabat beriman, riwayat ini mungkin tidak tergolong sebagai hadis sahih menurut standar ketat ahli hadis. Namun ia memiliki nilai tarbawiyah, pendidikan yang sangat tinggi. Isi pesannya sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam secara umum, bahkan menguatkan kewajiban kita untuk memuliakan jenazah dengan cara yang paling sempurna. Islam mengajarkan bahwa memandikan jenazah adalah fardu kifayah, sebuah kewajiban sosial yang harus dilakukan dengan standar kemanusiaan tertinggi, yaitu rasa empati yang melampaui logika fisik. Kelembutan yang kita berikan pada jenazah adalah cerminan dari iman dan kepedulian kita terhadap sesama muslim. Ini adalah perwujudan penghormatan terakhir sebagai permohonan maaf dari kita yang masih hidup atas segala kekurangan pelayanan dan sebagai harapan agar Allah memuliakannya. Maka bagi setiap dari kita, terutama yang berkesempatan mengurus jenazah, ingatlah 3 seruan lirih ini dan jadikanlah sebagai pedoman praktik ikramul mayit. Pertama, copot pakaian dengan sangat pelan dan hati-hati. Kedua, gunakan air suam-suam kuku yang nyaman, tidak panas dan tidak dingin. Dan ketiga, sentuh, balikkan dan bersihkan jasad dengan selembut mungkin, hindari tekanan kuat. Inilah hakikat edukasi mendalam yang diajarkan oleh riwayat tersebut. Semoga dengan ilmu ini kita semakin berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban ini, dan semoga kelak jika tiba giliran kita meninggalkan dunia, kita diurus oleh tangan-tangan yang penuh kelembutan, kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tentang hakikat perjalanan kita setelah kematian adalah bekal yang tak ternilai harganya. Mari kita jadikan riwayat ini sebagai pengingat untuk terus beramal soleh, agar kelak Allah meringankan penderitaan sakaratul maut kita dan melapangkan hati bagi para pengurus jenazah kita. Insya Allah, di video berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang tanda-tanda husnul khatimah dan bagaimana meraihnya dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan Anda menyalakan lonceng notifikasi agar tidak terlewatkan. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ilmu yang mendalam ini. Semoga Allah memberkahi setiap langkah dan waktu yang Anda luangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.